Sesuai dengan kodenya, manusia dibekali dengan hasrat ingin tahu. Setelah kita melihat video tadi, pasti akan muncul hasrat ingin tahu dalam diri manusia yang akan memunculkan berbagai macam pertanyaan. Sebagai akibatnya, manusia juga akan berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang muncul tadi. Hasrat ingin tahu ini akan terpenuhi apabila manusia mampu memecahkan masalah sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Manusia akan selalu berpikir jika dihadapkan dengan banyak permasalahan. Akan tetapi, tidak semua masalah membuat kita terdorong untuk memikirkannya secara sungguh-sungguh. Kegiatan berpikir tentang sesuatu secara sungguh-sungguh dan logis inilah yang disebut dengan penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis, juga akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Proses inilah yang disebut dengan penalaran. Ada dua metode yang digunakan dalam penalaran. Yang pertama adalah penalaran deduktif dan yang kedua adalah penalaran induktif. Yang pertama penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus. Penalaran deduktif dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah silogisme dan yang kedua adalah endimen. Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. 1. Silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Macam-macam silogisme. 1. Silogisme kategorial. Silogisme kategorial disusun berdasarkan klasifikasi premis dan kesimpulan yang kategoris. Premis yang mengandung predikat dan kesimpulan disebut premis mayor, sedangkan premis yang mengandung subjek dan kesimpulan disebut premis minor. Ada 3 rumus yang bisa kita pakai untuk lebih mudah memahaminya. Rumus pertama, A sama dengan B, C sama dengan A, maka kesimpulannya C sama dengan B. Contoh, premis mayor, semua mahasiswa adalah lulusan SMA. Premis minor, Bustomi adalah mahasiswa, maka kesimpulannya Bustomi lulusan SMA. Rumus kedua, tidak A sama dengan B, C sama dengan A, maka kesimpulannya C sama dengan tidak B. Contoh, premis mayor, tidak ada manusia yang abadi. Premis minor, Socrates adalah manusia, maka kesimpulannya Socrates tidak abadi. Rumus ketiga, A sama dengan B, C sama dengan tidak B, maka C sama dengan bukan A. Contoh, premis mayor, semua pelajar memiliki buku tulis. Premis minor, Firman tidak memiliki buku tulis, maka kesimpulannya Firman bukan pelajar. 2. Silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berproposisi kondisional hipotesis. Kondisional hipotesis yaitu bila premis minornya membenarkan anteseden, simpulannya membenarkan konsekuen. Bila minornya menolak anteseden, simpulannya juga menolak konsekuen. Untuk lebih mudah memahaminya, bisa memakai rumus jika A sama dengan B, pernyataan minornya A, maka pernyataan simpulannya adalah B. Contoh, premis mayor, jika tidak ada udara, makhluk hidup akan mati. Premis minor, udara tidak ada. Kesimpulannya, jadi makhluk hidup akan mati. 3. Silogisme alternatif. Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Proposisi alternatif yaitu, bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya, simpulannya akan menolak alternatif yang lain. Contoh, premis mayor, Mirzal berada di Lenteng Agung atau Depok. Premis minor, Mirzal berada di Lenteng Agung. Maka kesimpulannya, jadi Mirzal tidak berada di Depok.
Bagian penalaran deduktif yang kedua adalah entimen. Entimen jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan maupun lisan. Yang dikemukakan hanya premis minor dan simpulan. Untuk lebih mudah memahaminya, bisa memakai rumus A sama dengan B, C sama dengan A, maka C sama dengan B karena A. Contoh, dia menerima hadiah pertama karena dia telah menang dalam kuis itu. Metode penalaran yang kedua adalah penalaran induktif. Penalaran induktif adalah metode penalaran yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Prosesnya disebut dengan induksi. Penalaran induktif terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah generalisasi, yang kedua adalah analogi, dan yang ketiga adalah hubungan kasual. Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. 1. Generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena individual menuju kesimpulan umum. Generalisasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Contohnya, sensus penduduk. Yang kedua, generalisasi tidak sempurna adalah generalisasi di mana kesimpulan diambil dari sebagian fenomena yang diselidiki, diterapkan juga untuk semua fenomena yang belum diselidiki. Contohnya, hampir setiap pria dewasa di Indonesia senang memakai celana pantalon. 2. Analogi. Analogi dalam ilmu bahasa adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Analogi merupakan salah satu proses morfologi di mana dalam analogi pembentukan kata baru dari kata yang telah ada. Contoh, dewa-dewi, putra-putri, pemuda-pemudi, dan karyawan-karyawati. 3. Hubungan kasual. Hubungan kasual terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada sebab akibat, dan yang kedua ada akibat sebab. Berikut ini adalah contoh dari paragraf sebab akibat dan paragraf akibat sebab. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya mengenai penalaran. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.